Puluhan warga negara Indonesia, umumnya pekerja migran yang pulang ke Indonesia melalui program repatriasi menjalani pemeriksaan cepat secara massal setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa siang. Setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, lebih dari 50 WNI ini mengikuti protokol kesehatan yaitu pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan cepat secara massal atau rapid test. Pemeriksaan rapid test terhadap pekerja migran ini merupakan hasil kerjasama kantor kesehatan pelabuhan dengan relawan Indonesia Bersatu melawan COVID-19. Seluruh WNI yang umumnya pekerja migran ini telah dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet untuk dilakukan langkah pemeriksaan lanjutan ataupun isolasi. Ini kebetulan pesawat yang turun dari Singapura dan tentunya ada yang berlatar belakang PMI, ada yang berlatar belakang ABK juga, ada beberapa juga dari anggota masyarakat, pekerja, dan ini kita lakukan tes cepat. Dengan tes cepat ini harapan kita tentunya kita bisa petakan dan kita bisa lacak seandainya ada saudara-saudara kita yang terjangkit virus COVID-19. Bandara ini, Bandara Soekarno-Hatta adalah gerbang pertama banyak dari masyarakat kita yang repatriasi. Dan hari ini tes cepat ini adalah bagian daripada klaster pertama kita dari relawan Indonesia Bersatu, yaitu untuk meluaskan testing, tracing, dan treating. Ya, sepanjang bulan April sampai awal Mei ini kita sudah melakukan kurang lebih 7.000 tes cepat ya, dan di antara itu kita sudah menemukan 30 orang lebih yang positif, maksudnya reaktif ya. Dan itu sesuai dengan SOP yang ada, maka kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Dalam ini adalah Rumah Sakit Wisma Atlet, dan di sana nanti akan dilakukan tes ulang lagi, dan kemudian juga kalau diperlukan nanti akan dilakukan isolasi di sana. Sebelum terbang ke Indonesia, pastikan bahwa dirinya sehat ya. Akan lebih bagus kalau punya sertifikat atau surat keterangan kesehatan ya. Meskipun tidak diwajibkan dalam aturan negara kita, tetapi itu akan sangat membantu. Jadi surat keterangan sehat, apalagi kemudian ada hasil PCR atau hasil tes cepat, itu akan sangat bermanfaat. Gelombang pemulangan ribuan WNI atau repatriasi dari berbagai negara kembali ke tanah air karena wabah COVID-19 yang merebak di belahan dunia terus berlanjut. Di antara ribuan WNI tersebut, banyak di antaranya merupakan para pekerja migran. Kembalinya para WNI di tengah pandemi menimbulkan kekhawatiran akan gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Bagaimana deteksi yang harus dilakukan terhadap para WNI yang pulang ke Indonesia? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber di luar studio tentunya. Ada Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Bang Melki. Selamat malam. Baik, ada Pak Triunis Miko Wahyono, ahli epidemiologi FKM UI. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam Bung Rehat. Baik, dan ada Pak Haryanto, Ketua Umum SBMI. Lewat sambungan telepon juga. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, sejumlah pakar epidemiologi ya, ini mengkhawatirkan ada gelombang kedua COVID-19 seiring dengan ada puluhan ribu WNI kita atau para pekerja migran di luar negeri kembali ke tanah air. Anda punya pandangan yang sama tidak soal itu? Dan apa dasar mungkin keilmiahannya begitu bahwa mengatakan ada potensi gelombang kedua COVID-19 dengan pulangnya puluhan ribu WNI kita dari luar negeri? Ya, jadi terminologi. Ya, Pak Miko silakan. Jadi gelombang kedua ini terminologinya adalah bahwa pada wabah COVID-19 ini akan menimbulkan wabah yang sifatnya propagatif begitu. Wabah propagatif memang gelombangnya banyak begitu, atau peak-nya akan menimbulkan peak yang banyak begitu. Kalau yang dimaksud adalah peak atau gelombangnya ini banyak pada wabah COVID atau propagatif ini akan menimbulkan gelombang yang banyak begitu. Di Jakarta aja udah lebih dari 5 gelombang begitu. Ada 5 populasi yang terkena begitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau gelombang kedua itu harusnya adalah pada saat epidemi ini udah menurun dan atau udah stabil, akan diperbanyak oleh populasi pendatang ini begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan gelombang kedua. Itu memungkinkan pada pemulangan buruh migran ini begitu. Oke, baik Pak Miko, artinya menurut Anda juga pemulangan para WNI atau para
puluhan ribu WNI ini cukup berbahaya jika tidak ada deteksi atau proteksi sejak awal screening mereka yang tidak ketat. Jika tidak ada, ini berpotensi menimbulkan masalah yang baru, membawa virus tadi itu. Ya, jadi wabah COVID di Indonesia ini sudah mencapai 11.500-an begitu, ratusan orang begitu. Nah, dengan adanya kepulangan para buruh migran ini atau repatriasi dari warga negara Indonesia dari luar negeri yang notabene dari negara yang lebih banyak kasusnya ke Indonesia, maka memungkinkan kalau mereka akan membawa penyakit tersebut dan menambah kasus di Indonesia. Tapi di Indonesia ini sebenarnya kasusnya masih bertambah begitu, belum berkurang atau belum stabil begitu. Jadi kalau ini akan tidak menimbulkan gelombang baru, akan menambah gelombang yang ada begitu. Oke, baik. Sebelum nanti saya akan ke Mas Haryanto, perwakilan dari buruh migran, saya ke Bang Melki dulu. Bang Melki, catatan Anda dari DPR bagaimana, Bang Melki, dengan kebijakan repatriasi ini? Kalau tadi menurut Pak Miko sebagai ahli epidemiologi mengatakan gelombang pemulangan ini berpotensi juga untuk membawa serta gelombang kedua COVID-19 karena dari negara-negara yang juga terkena pandemi, apalagi kalau tidak ada screening yang ketat mungkin di pintu-pintu masuknya mereka kembali ke tanah air. Dari Anda seperti apa? Ya, pertama kita harus memperlakukan para pahlawan devisa atau para PMI ini, pekerja migran ini, sebagai saudara kita yang sudah berjuang selama ini untuk bantu sanak saudaranya maupun daerahnya ya. Jadi mereka jangan diperlakukan sebagai orang yang kita takuti, tapi mereka saudara yang sudah berjuang dan perlu kita terima dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana prosedur atau protokol agar mereka bisa diterima dengan baik. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah melalui gugus tugas dan Kementerian Kesehatan bersama BP2MI dan Kemenaker membuat berbagai tahapan atau prosedur agar penerimaan mereka kembali ke Indonesia ini betul-betul secara kesehatan itu mereka bisa dicegah agar tidak terjadi penularan ya. Jadi mereka pasti akan diisolasi atau akan dikarantina mandiri selama kurang lebih 14 hari. Bagi yang sakit, kalau melalui jalur di Kepri atau di Riau itu sudah ada rumah sakit Galang, atau juga mungkin yang melalui Nunukan tentu ada rumah sakit terdekat. Intinya dipisahkan, dicek mereka sehat atau sakit, yang sakit masuk rumah sakit. Sementara yang lain itu karantina mandiri selama 14 hari. Jadi sudah ada prosedurnya ya? Mereka dinyatakan bersih, baru mereka akan kemudian bisa dipulangkan ke tempat mereka masing-masing. Itu pun juga mereka sudah sampai di tempat mereka masing-masing juga itu masih harus juga mengalami karantina mandiri selama 14 hari ke depan ya. Nah, untuk itu memang saya kira yang paling penting bagi kita adalah mereka harus diperlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ketika masuk ke Indonesia. Kemudian dipisahkan betul mana yang betul-betul sehat untuk dikarantina, mana yang sakit itu kemudian harus masuk rumah sakit. Ya. Kemudian juga sampai ke lokasi mereka masing-masing juga didata dengan baik, tinggal di mana dan seterusnya. Dan kemudian mereka juga mengalami isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing. Dan diperlakukan sebagai saudara, jangan diperlakukan sebagai orang yang kita khawatirkan. Baik, jadi pemulangan ini juga kita harus melihat sisi kemanusiaan para saudara-saudara kita, para buruh migran dan juga para WNI di luar negeri. Tapi bagaimana kemudian prosedurnya dilaksanakan? Nah, saya akan tanya ke Mas Haryanto. Mungkin seperti itu, karena kalau sampai kita tidak melakukan dengan ketat, yang dikhawatirkan oleh Pak Niko tadi bisa kejadian. Baik, saya ke Mas Haryanto kalau gitu. Kita ini belum sampai puncak ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita ini belum sampai di puncak gelombang pertama. Baik. Kalaupun PMI nanti itu masuk, mereka bagian dari proses apakah kita akan menuju puncaknya itu pada titik seperti apa. Karena nanti critical point kita nanti itu ada di PMI pulang dari luar negeri ini, masuk kembali ke Indonesia. Yang kedua adalah ketika kita bicara soal mudik atau pulang kampung lebaran. Baik.
pasti akan ada eskalasi di situ. Ya, baik. Bang Melki, kita menuju break terlebih dahulu. Saya juga akan nanti ke Mas Haryanto. Saya akan tanyakan kemudian pada praktiknya buruh migran apakah memang betul-betul semuanya sudah melakukan screening, Mas Haryanto, yang tadi itu ya ada soal prosedur dites tidak hanya suhu tubuh tapi kemudian rapid test atau mungkin PCR swab sampai kemudian di isolasi mandiri atau kemudian ada yang longgar juga sehingga tesnya hanya sebatas kemudian suhu tubuh saja. Seperti apa cerita teman-teman buruh migran yang akhirnya pulang ke tanah air? Tapi dibahas nanti, kami break, kami akan segera kembali. Saya langsung ke Mas Haryanto dari perwakilan buruh migran Indonesia. Pak Mas Haryanto, tadi sudah dengar ya bahwa kemudian ada kekhawatiran, tapi kemudian juga kita harus mengedepankan juga sesama saudara begitu dan ada prosedur yang harus dilakukan. Nah, prosedur ini, Mas Haryanto, apakah teman-teman migran atau yang sudah kembali ke tanah air ini sudah menjalani prosedur yang kemudian sudah diatur begitu? Bagaimana, Mas Haryanto? Ya, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin mencoba untuk menyampaikan secara umum dulu bahwa pandemi COVID-19 ini bisa menyakiti siapa saja. Ini yang menjadi hal yang perlu kita sampaikan. Betul. Tidak menstigma terhadap buruh migran. Ya. Tidak pandang bulu, baik ras, suku, agama, kemudian kelompok. Nah, di sini yang menjadi pemberitaan adalah seolah-olah kemudian kelompok buruh migran distigma akan terjadi gelombang kedua COVID-19. Hal ini ya tidak bisa begitu, karena kalau kita melihat daripada situasi hari ini adalah kita lihat saja di Hong Kong. Ada berapa buruh migran yang terjangkit COVID? Tidak ada, zero. Kemudian kita lihat kemudian di Singapura itu pun kemudian terjadi bahwa pada saat itu adalah orang yang berobat di sana, di Taiwan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa apa sih yang ditakutkan kemudian seolah-olah pemulangan buruh migran ini menjadi salah satu hal yang paling menakutkan di Indonesia ini menjadi untuk gelombang kedua. Tentunya sebelum menjawab itu saya sedikit menyampaikan di sini adalah bahwa memang pertanyaan saya memang soal screening terhadap buruh migran itu perlu ditingkatkan kembali. Hal yang paling hari ini kami ketahui adalah koordinasi antara perwakilan RI yang ada di mana buruh migran itu berada, kemudian siapa yang bertanggung jawab di perbatasan ketika buruh migran masuk ke NKRI, kemudian siapa yang bertanggung jawab di daerah ketika dia masuk di daerah masing-masing, dan siapa bertanggung jawab di desa. Ini terbukti. Kemarin coba bayangkan, ada 10 buruh migran dari Bandara Surabaya, Juanda Surabaya, kemudian sudah dipulangkan melalui bus ke Ponorogo, tetapi ketika nyampe di terminal Ponorogo, ternyata di terminal itu nggak siap. Nggak ada petugas medisnya, kemudian ini orang akan dibawa kemana, hal ini yang menjadi hal yang harus diselesaikan. Baik Mas Haryanto, singkat saja. Satu hal lagi Bang, hal lagi adalah bahwa kemudian ada kelonggaran-kelonggaran yang harus kemudian dipatuhi. Misalkan statement dan diatur oleh peraturan Menteri Desa kait dengan 30% alokasi dana desa itu bisa digunakan untuk pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah data masuk dulu kemudian bisa dikarantina di desa-desa yang mana kantong yang terjadi. Baik Mas Haryanto, singkat saja. Jadi sebetulnya apakah memang masih ada teman-teman buruh migran yang tidak mendapatkan fasilitas untuk tes dan sebagainya ketika sampai ke tanah air? Banyak. Banyak ya. Hari ini saja kita mencoba mengawal kawan-kawan yang pulang dari Hong Kong. Itu ada 5, itu ke Jawa Timur ke Malang. Hari ini jam 13 sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Di situ mereka juga tidak ada screening khusus ketika mereka akan check in lagi ke Surabaya pada pukul 15. Ini juga
perlu ditingkatkan di semua embarkasi Indonesia. Baik, Bang Melki, itu tadi cerita dari Mas Haryanto, perwakilan dari buruh migran. Masih banyak ternyata yang sampai kita menghindari stigmatisasi ya, kita sepakat soal itu. Tapi masih banyak ternyata yang sampai ke Indonesia belum mendapatkan fasilitas tes tadi. Artinya kan ini bahaya sebetulnya, Bang Melki. Bagaimana catatan Anda soal itu dan kita kawal soal tes tadi untuk para WNI yang kembali ke tanah air? Ya, saya mengusulkan sebenarnya begini ya, karena banyak PMI kita ini kan baliknya pakai pesawat kan. Kalau yang pakai laut itu kan biasanya melalui transit ke Kepulauan Riau, Nunukan dan sebagainya. Nah, khusus yang pakai pesawat ini sebaiknya di bandara dari otoritas bandara juga masih bekerja sama dengan BP2MI yang menangani soal PMI plus dengan Departemen Kesehatan ya, agar untuk khusus PMI ini ditangani secara khusus melalui jalur khusus, jangan memakai jalur penumpang biasa, di mana mereka juga mungkin perlu mengalami sebuah prosedur khusus, didekati secara kemanusiaan untuk kemudian mengalami tes ya. Memang saya dengar informasi tadi benar tadi yang mengatakan bahwa PMI sendiri juga merasa bahwa mereka tidak dites oleh otoritas yang ada di bandara. Itu kami mendorong agar ya otoritas bandara dan BP2MI dan Kementerian Kesehatan ada semacam desk khusus ya, tim khusus yang menangani soal ini. Nah, khusus yang melalui laut ya, melalui Nunukan, Kepri dan sebagainya. Nah, itu juga sama harusnya BP2MI dan Kemenkes dan juga dengan hubungan laut ya. Dan juga dengan di kabupaten setempat itu juga ada semacam desk khusus juga, tim khusus yang menemani penanganan PMI semacam ini. Sehingga nanti kalau ini semua sudah bisa dalam bentuk suatu kesatuan sinergi antara berbagai lembaga tersebut, mestinya yang kita diskusikan ini bisa dieksekusi di lapangan. Baik. Dan ini saya setuju tadi ya, saya setuju tadi bahwa jangan ada asumsi atau pendapat ya, ataupun kesan bahwa seolah-olah PMI datang itu kemudian menyebabkan kenaikan angka yang stigma tadi ya. COVID-19, baik. Karena PMI itu mereka tidak otomatis dianggap mereka membawa COVID-19. Gitu. Baik, Bang Melki. Tadi saya bilang pendekatan kemanusiaan itu penting untuk kita urus PMI. Baik, Pak Miko, terakhir singkat saja dari Anda, apa saran Anda kemudian agar kemudian tidak ada ancaman gelombang kedua tadi ini? Jadi pada prinsipnya tenaga kerja migran ini adalah tenaga kerja yang berisiko begitu. Ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah begitu. Risikonya tinggi dari negara-negara yang tinggi, lebih tinggi dari Indonesia, risikonya dari negara yang lebih rendah dari Indonesia. Pada prinsipnya kalau mereka mau masuk ke negara kita itu perlu di screening. Bahkan kalau perlu kayak Korea atau Jepang, mereka harus diisolasi 2 minggu. Nggak ada tawar-menawar dalam hal penyakit begitu. Kira-kira begitu. Baik. Ketegasan ya intinya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Triunis Miko Wahyono. Terima kasih. Jadi yang satu mereka patuh pada protokol ataupun ketentuan. Yang kedua juga mereka harus taat dan juga kemudian dibuat disiplin. Baik. Terima kasih Bang Melki. Terima kasih sudah bergabung Mas Haryanto. Terima kasih, mudah-mudahan tetap mengawal apa yang harus didapatkan oleh para buruh untuk dilakukan tes dan lain sebagainya sehingga tidak ada ancaman dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan kami Bang Melki, Pak Miko dan juga Mas Haryanto. Terima kasih. Kehabisan uang untuk hidup pasangan suami istri berkeluarga negaraan Rusia mengamen sambil membawa bayinya di pasar tradisional Kebon Roek, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami akan segera kembali.